Selamat bertemu lagi dalam kelas 101 pada kali ini. Tema pelajaran kita adalah tentang perjamuan kudus. Anda yang masih tetap belajar di kelas 101, saya salut dengan semangat belajar Anda dan semoga kita mendapatkan lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berkaitan dengan perjamuan kudus. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perjamuan kudus, mengapa kita melaksanakannya, dan untuk siapa perjamuan kudus, dan bagaimana melakukannya. Mari kita belajar bersama-sama. Puji Tuhan. Saudara, perjamuan kudus adalah merupakan salah satu sakramen dalam gereja yang sangat penting. Yang pertama adalah baptisan air yang sudah kita bahas pada waktu sebelumnya atau di sesi yang ketiga. Dan sekarang di sesi keempat kita akan membahas sakramen yang kedua bagi kita yang sangat penting juga, yaitu tentang perjamuan kudus. Bagaimana kita melakukannya dan mengapa perjamuan kudus itu sangat penting? Ini adalah merupakan hal yang perlu kita pahami dan pelajari bersama-sama. Baik, mengapa perjamuan kudus? Perjamuan kudus kita laksanakan dalam kehidupan bergereja karena Yesus melakukannya dan kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Kita mengadakan perjamuan kudus karena kita meneladani perjamuan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya yang dilaksanakan di kota Yerusalem beberapa saat sebelum dia dihukum mati. Dalam perjamuan kudus itu, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, inilah roti, inilah anggur, inilah tubuh, inilah darahku, dan mari makan ya sambil mengucap syukur. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi apa yang Yesus lakukan dengan roti dan anggur itu, kita lakukan sekarang karena kita mengingat apa yang telah dia lakukan bersama dengan murid-muridnya beberapa waktu sebelum dia mati di atas kayu salib. Nah, apakah perjamuan kudus? Mari kita membaca 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Perjamuan kudus adalah tercatat dalam ayat 23 1 Korintus pasal 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jadi menurut ayat 23 ini, perjamuan kudus adalah suatu hal yang kita terima dari Tuhan. Baik, jadi seperti yang dikatakan dalam ayat ini, aku terima dari Tuhan. Jadi perjamuan kudus adalah sesuatu hal yang diterima dari Tuhan, bukan hasil karangan manusia, gereja, pendeta, gembala, dan sebagainya, tetapi merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, perjamuan kudus adalah suatu, mari kita lihat dalam ayat 24 1 Korintus pasal 11. Di sana kita baca bersama-sama. Perjamuan kudus adalah, ayat 24 berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi menurut 1 Korintus 11 ayat 24, perjamuan kudus adalah suatu peringatan akan Yesus. Baik. Dan yang ketiga, mari kita lihat sama-sama apakah perjamuan kudus itu. Menurut ayat 25 dari 1 Korintus pasal 11. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi, apa yang dimaksud dengan perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah suatu apa? Suatu peringatan akan Tuhan yang sudah kita lihat di yang bagian kedua, dan juga merupakan suatu perjanjian baru. Ya, baik. Jadi perjamuan kudus adalah suatu perjanjian baru antara kita dan Tuhan Yesus. Yang keempat, perjamuan kudus adalah sesuai dengan 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Saya baca bagi saudara, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Suatu perjamuan kudus adalah suatu cara kita memberitakan kematian Tuhan, atau cara kita dalam memberitakan Injil. Itulah maksud atau arti daripada perjamuan kudus itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi berbicara tentang perjamuan kudus adalah hal yang sangat penting dalam gereja, dan setiap anak Tuhan, saya dan saudara perlu melakukan ini dalam kehidupan kita. Menurut Markus pasal 14 ayat yang ke-22, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Jadi menurut ayat ini, siapakah yang boleh mengikuti perjamuan kudus? Firman Tuhan berkata, yang boleh mengikuti perjamuan kudus hanyalah mereka yang telah menjadi murid Yesus. Ya, jadi kalau Anda mau ikut perjamuan kudus, pastikan bahwa Anda adalah murid Yesus. Kalau Anda belum menjadi murid Yesus, Anda sebaiknya tidak menikmati perjamuan kudus itu. Nah, siapa lagi yang boleh mengikuti perjamuan kudus? Kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi siapa yang boleh makan dan minum perjamuan kudus roti dan anggur? Yaitu mereka yang mengakui tubuh Tuhan yang terpaku di atas kayu salib, menebus dosa mereka, dan darahnya telah tercurah di atas kayu salib tersebut untuk menyucikan setiap dosa. Barang siapa yang makan roti dan anggur perjamuan kudus itu tanpa mengakui tubuh Tuhan, maka akan mengalami sakit dan bahkan kematian. Jadi siapa yang boleh melakukan atau mengikuti perjamuan kudus itu? Yang pertama adalah para murid, yaitu murid Yesus, saya dan saudara yang sudah menjadi murid Yesus termasuk di sana. Dan yang kedua, kita yang mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan Yesus kita akui sebagai sarana kita menerima pengampunan dosa, karena tubuhnya telah terpaku di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa kita, dan setiap darah yang tercurah di atas kayu salib itu menyucikan kita dari dosa. Jika saudara mengakui hal itu, maka saudara boleh dan dapat mengikuti perjamuan kudus. Yang ketiga, bagaimana cara kita melakukan atau mengikuti perjamuan kudus? Kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi bagaimana cara kita mengikuti perjamuan kudus? Yaitu yang pertama, sudahkah kita mengakui tubuh Tuhan itu? Kalau sudah, silakan mengakui tubuh Tuhan yang tersalib untuk menebus dosa, darahnya menyucikan. Kalau sudah, silakan saudara bisa mengikuti perjamuan kudus itu. Lalu, bagaimana cara kita mengikuti perjamuan kudus itu? Kita akui bahwa Yesus sudah terpaku di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang berikut, bagaimana cara mengikuti perjamuan kudus itu? Kita lihat firman Tuhannya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi bagaimana cara kita mengikuti perjamuan kudus? Yaitu kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah mengakui tubuh Tuhan di atas kayu salib, langkah berikutnya adalah akui dosamu. Sudahkah Anda mengaku dosa sebelum menerima roti dan anggur? Akuilah dosamu, apa yang kau lakukan dalam dunia ini yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Anda akan berhak mengikuti perjamuan kudus tersebut. Yang berikut, yang ketiga, bagaimana cara kita mengikuti perjamuan kudus itu? Kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, dikatakan, karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengikuti perjamuan kudus? Yaitu kita perlu berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Nah, sudahkah Anda berkomitmen kepada Yesus sebelum Anda menikmati tubuh dan darahnya? Lakukanlah, maka Anda akan berhak untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Bagaimana cara kita mengikuti perjamuan kudus? Saudara, ada banyak orang bingung ketika berhadapan dengan perjamuan itu. Bagaimana caranya mengikutinya? Nah, lihat Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan di sana, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di atas mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sudahkah Anda berdamai dengan orang lain, mengampuni mereka? Kalau sudah, Anda dapat mengikuti perjamuan kudus itu. Kalau belum, ampunilah, maka dosa Anda pun akan diampuni. Berdamailah dengan orang lain, maka Anda akan berhak untuk mengikuti perjamuan kudus itu. Kapan saya dapat mengikuti perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu dilaksanakan setiap kali, setiap waktu, setiap minggu bisa, setiap bulan bisa, setiap hari juga silakan. Karena firman Tuhan tidak mengatur rentang waktunya, hanya disebutkan dalam 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali kamu makan roti, ini berarti bisa 1 hari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali. Terserah sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ada gereja yang melaksanakannya setiap bulan sekali, tidak apa-apa. Ada juga yang melaksanakan setiap minggu sekali. Bahkan ada yang melaksanakan setiap hari. Tidak masalah. Setiap saat dapat dilaksanakan. Yang penting dilakukan dengan iman, menghormati tubuh Tuhan, mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan mengampuni kesalahan daripada orang lain. Jadi pada saat saudara menerima perjamuan kudus itu, atau pada saat saudara melakukan perjamuan kudus itu, pastikan hidup saudara sudah saudara bereskan di hadapan Tuhan. Kalau saudara katakan, aku terima roti dan anggur ini sebagai tubuh dan darah Yesus yang menyucikan aku dari setiap dosa. Lalu saudara makan dan minum roti dan anggur itu, dan saudara terima dengan iman bahwa tubuh dan darahnya Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur itu telah menyucikan dosa saudara sekali dan sampai selama-lamanya. Nah, inilah pelajaran kita tentang perjamuan kudus. Dan saudara ingat bersama-sama bahwa perjamuan kudus ini dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di Yerusalem. Dan kita laksanakan di dalam gereja. Ingat, perjamuan kudus ini adalah hal yang wajib saudara lakukan setelah saudara menjadi murid Yesus. Saudara yang sudah mengikuti pelajaran ini, saudara adalah murid Yesus. Apalagi yang sudah menerima sakramen baptisan, saudara adalah murid Yesus. Saudara berhak mengikuti perjamuan kudus. Terimalah roti dan anggur dengan iman, yaitu tubuh dan darah Yesus yang menyucikan saudara. Setiap kali saudara makan roti dan anggur ini, saudara bersatu dengan Tuhan, saudara ingat tentang Dia yang sudah mati di atas kayu salib, dan ketika tiba waktunya saudara dipanggil oleh Tuhan, saya dan saudara, kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga, senang sampai selama-lamanya. Baik, sampai jumpa dalam perjamuan kudus di acara gereja kita yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Amin.